apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena hari ini tidak ada kebaktian, maka izinkanlah saya untuk sedikit menyampaikan firman Tuhan yang kiranya bisa menjadi kekuatan kita bersama. Sebelum kita menerima firman Tuhan, saya ajak jemaat untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, selama 2 kali hari Minggu, termasuk hari ini, kami jemaat GKI Gunung Indah dan simpatisan tidak bisa beribadah di gereja. Karena kondisi jalan yang masih berair, tidak bisa dijangkau oleh sebagian besar dari anggota jemaat, dan bahkan juga perlu kami untuk membersihkan gereja dan lingkungannya, mempersiapkan segala sesuatu supaya ibadah berjalan dengan baik, dan itu membutuhkan waktu dan kerjasama. Tuhan, bila saat ini terpaksa kami tidak kembali beribadah, biarlah Engkau menguatkan kami pribadi lepas pribadi dalam kebersamaan kami dengan keluarga kami masing-masing. Izinkanlah kami ya Tuhan untuk minggu depan bersukacita kembali dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan jemaat GKI Gunung Indah. Terima kasih. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau menguatkan kami. Bila firman-Mu menjadi firman yang hidup, Roh Kudus-Mu memampukan kami supaya hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang Ibu Bapak semua membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 6 ayat 2, satu ayat saja. Galatia pasal 6 ayat 2, demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah. Di zaman peperangan di Italia, pada waktu itu karena perang, kelaparan menjadi-jadi, ada banyak masyarakat, terutama yang miskin, kekurangan makanan. Ada serdadu militer di tengah-tengah peperangan itu, terjun ke tengah-tengah masyarakat. Dia melihat masing-masing dari tiap anggota keluarga di dalam tiap rumah itu tidak bisa makan. Dibuktikan dengan cara ketika dia minta makan di sebuah rumah, mereka mengatakan, kami tidak punya makanan untuk kami bagikan. Dia memutar otaknya bagaimana supaya bukan hanya dia yang bisa makan, tetapi seluruh warga kampung itu bisa makan bersama. Dia berpikir panjang dan kemudian dia melihat sabuknya, ikat pinggangnya yang terbuat dari kulit sapi, ya, asli. Nah, dia datangi kepala desa. Dia katakan, kepala desa tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa saya akan membuat sup yang enak. Masyarakat diminta untuk datang berkumpul. Ya, nanti siang saya akan membuat masakan. Tolong sediakan saya sebuah panci yang besar supaya seluruh warga bisa menikmati sup yang saya buat. Oh baik, silakan. Ya, tibalah pada saatnya siang hari itu, serdadu itu berbicara kepada seluruh anggota masyarakat yang hadir. Saya akan membuat sup dan saya punya sebuah bahan
yang sangat luar biasa. Bahan itu adalah sabuk ajaib saya. Dengan sabuk ajaib ini, saya bisa membuat sup yang enak. Sediakanlah air yang banyak supaya bisa kita semua dapat menikmati sup yang enak. Sediakanlah air di panci yang besar itu, lalu kemudian dia lepas ikat pinggangnya. Dadah. Ya. Lalu dia bersihkan dan dia masukkan ikat pinggang itu ke dalam panci. Ya, sambil berbicara panjang lebar, dia berkata, wah, akan sangat enak ini kalau sup ini nanti ada wortelnya. Wah, sayang tidak ada yang punya ya. Lalu ada satu orang warga bilang, oh saya punya, di rumah masih ada wortel. Oh ya, silakan kalau mau berbagi. Wah, lalu warga itu pulang ke rumah, mengambil wortel, membersihkannya, memotong-motong, silakan dimasukkan di dalam panci itu. Dimasukkan. Ya. Wah, ternyata masih lama ini ya. Mungkin akan lebih enak kalau sup ini nanti ada kentangnya. Tapi nggak ada ya, kalian nggak ada yang punya kentang ya. Lalu yang lain bilang, oh saya punya, saya juga punya. Oh ya silakan kalau mau berbagi. Wah, diambil ya, mereka pulang cepat-cepat ke rumah, membersihkan kentangnya, kemudian memotong-motong. Ya silakan masukkan dalam panci. Demikian seterusnya setiap kali sambil menunggu panci itu mendidih, selalu saja bercerita serdadu itu sambil berpikir sambil bercerita, alangkah enaknya kalau ada ini ada itu ya. Terus dia bilang, wah enak sekali ini sopnya dirasakan, wah sudah enak sekali ini. Wah kalau ada yang punya daging kelinci barangkali lebih enak lagi ya. Ada seorang pemburu yang kebetulan selesai berburu menemukan kelinci, menembak kelinci. Oh saya punya. Oh iya silakan. Wah dibersihkan, kelincinya dipotong-potong, dimasukkan. Wah sayang sekali nih. Sepertinya ada yang kurang. Kurang garam. Oh iya saya punya di rumah garam. Wah tiba yang punya garam lalu ambil ke rumah, memasukkan garam. Wah komplit sekali jamaatnya dikasih Tuhan. Sehingga akhirnya sop itu pun matang. Dan dengan sukacita mereka mengicip, wah enak. Mereka bagikan, seluruh warga bisa menikmati sup yang lengkap dengan enak. Setelah itu, serdadu itu berkata, dia ambil ikat pinggangnya. Wah, benar kan ikat pinggang saya ini ajaib. Dia bisa bikin sup yang enak. Besok lagi kalau kalian mau bikin sup yang enak, bisa panggil saya, bisa pinjam sabuk saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebetulnya bukan sabuknya yang ajaib. Tetapi apa? Tetapi ketika masyarakat itu disupport, diberikan semangat, dimotivasi yang baik, supaya mereka bisa saling berbagi, supaya mereka bisa saling menolong, maka mereka pun bisa menikmati keindahannya. Menikmati masakan sup yang enak, bukan dari sabuknya. Walaupun kita tahu ya, kalau orang Jawa ini ada krecek ya, krecek dari kulit. Kulit itu digodok, kemudian dipanasi, nah itu nanti jadi krecek. Ya semoga saja sabuknya tidak jadi krecek. Tuhan tadi mengatakan, demikianlah kamu. Kenapa sebetulnya Tuhan Yesus datang? Tuhan Yesus datang untuk menolong kita. Supaya dari kuasa dosa. Tuhan tahu kita membutuhkan pertolongan, Tuhan menolong kita. Bagaimana kita? Sikap kita kepada orang-orang lain. Apakah kita rela untuk membuka diri kita?
bukan seperti masyarakat yang sebelumnya egois, yang hanya bisa kemudian berbagi ketika ada yang memotivasi. Paulus melihat susahnya orang Kristen untuk memenuhi hukum Kristus. Paulus mengingatkan pentingnya jemaat untuk saling bertolong-tolongan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang menguatkan kita. Semuanya baik karena tidak ada maksud jahat yang Tuhan berikan. Kalau 2 minggu ini kita diizinkan untuk mengalami banjir dan jemaat GKI Gendung Indah dan sekitarnya tidak bisa beribadah. Bahkan beberapa dikala keadaan begitu parah, ada bantuan makanan dari luar, itu sangat menolong kita. Tapi apakah jemaat GKI Gendung Indah tidak bisa saling bertolong-tolongan? Kalaupun jemaat luar tidak bisa memberikan pertolongan lagi kepada kita, saya kira kita bisa. Asal kita bisa memotivasi diri kita untuk berbagi bagi orang-orang yang terdekat di sekitar kita, menolong mereka. Kita tidak bisa berharap selalu dari orang luar, tapi mari bersama-sama kita motivasi diri kita, bertolong-tolongan menanggung beban kita. Kalau kita yang kena banjir, kenapa kita tidak memulai dari diri kita sendiri? Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Kita semakin tekun, semakin setia di dalam Tuhan. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh menggugah kami. Membuat kami mampu untuk bertolong-tolongan menanggung beban kami. Sehingga di masa-masa sulit, kami boleh bersama-sama kuat karena kami saling bertolong-tolongan. Karena kami tahu dalam segala perkara yang Kau izinkan terjadi di antara kami, tidak ada sedikit pun maksud jahat. Karena itu, kami boleh mengambil sebuah pembelajaran yang baik untuk meningkatkan kerukunan kami dan saling tolong-menolong di antara kami. Tidak hanya berpikir untuk diri pribadi, tetapi juga berpikir untuk kebaikan orang lain. Tidak menjadi pribadi yang egois, tetapi menjadi pribadi yang mau memberikan pertolongan, kemudahan, kebaikan untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa minggu depan ibadah boleh berjalan dengan baik. Semua bersih dan setiap pelayan Tuhan dipersiapkan dengan baik. Dan biarlah semua yang boleh kami kerjakan menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bangsa dan negara kami Engkau berkati, pemimpin kami Engkau berikan hikmat, sehingga bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk keadilan kesejahteraan masyarakat, di mana kami menjadi bagian di dalamnya, terlibat aktif menjadi berkat. Gereja kami Engkau berkati untuk terus berkarya dan jadi berkat bagi jemaat Tuhan di Gendung Indah maupun masyarakat sekitarnya. Anggota-anggota jemaatnya jadi berkat untuk masyarakat Gendung Indah. Saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Keluarga-keluarga Engkau berkati, berikan pemulihan. Saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh karena keadaan cuaca, termasuk sakit flu, sakit batuk, dari yang ringan sampai yang berat. Kiranya Engkau berikan pemulihan, sehingga kami boleh kembali beraktivitas dengan sukacita. Tak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersukacita di tengah ulang tahun mereka. Kami berdoa buat Ibu Aryati, Bapak Kepsano, Sevanya, Budi Setiawan, Ibu Susilawati, Ibu Titik Rotnowati, dan Ibu Nani Utami, Ibu Heru. Kiranya Engkau berkati mereka, Tuhan. Di tengah usia yang ditambahkan ini,
kekuatan, kesehatan, sukacita. Tambah-tambahkan mereka terus dimampukan untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Keluarga-keluarga kami, Engkau berkati anak-anak kami, studi mereka Engkau berkati. Anak-anak muda kami Engkau berkati pergaulan yang baik. Biarlah mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang layak, pasangan hidup yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya, terimalah doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga. Dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sampai jumpa kembali di hari Minggu dalam ibadah Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Amin. Nah, sekarang kita di GKI Genuk Indah. Ini tampilannya dari gerbang. Saya barusan dari gerbang. Ya, air semua. Ya, mari kita lihat dari sebelah kiri dulu deh. Kedalaman ya. Ya, bisa dilihat kaki saya. Kelihatankah? Nah, kedalaman segitu. Buah mangga banyak. Ini tempat yang lebih tinggi. Sebentar kita turun, kedalamannya lebih dalam lagi. Gerbang utara dan selatan itu gerbang utara. Gerbang selatan. Sana gerbang selatan. Di sini gerbang utara. Ya, masih setadi ya. Nah, ini lebih tinggi. Di sini ruang koster. Kamar koster, kosternya mengungsi karena memang sudah sangat dalam. Ini saya turun ya. Lihat apa ini? Nah, apa itu? Lutut ya? Saya. Ini selutut saya. Ruang koster jelas terendam sekali. Ya. Satu meresahkan, merepotkan. Nih, ruang tunas. Tunas kira-kira segitu. Nah, kita intip. Tuh. Setengah meja sekolah. Semua barang-barang naik ke atas. Itu ruang tunas. Saya tidak punya kunci ke dalam. Ini gereja kami seperti ini. Adalah kantor, ruang guru. Ruang guru itu paling tinggi. Ruang guru dan ruang UKS paling tinggi. Sudah nyaris masuk nih. Ini kedalamannya satu kursi itu.
Ini ruang guru, coba lihat nih, nyaris. Saya pindah nanti kabelnya. Sudah dari hari Selasa yang lalu, Rabu lah, sudah beraktivitas. Kamis, Kamis. Ini menuju dapur kami. Itu karena wow, ada yang jatuh internetnya karena hujan cukup deras, mungkin kotor jadinya. Wow, ini ruang dapur, biasanya anak-anak suci di sini. Ya, ini gudang, tinggal sedikit lagi naikkan ya. Nyaris, apa tidak sebaiknya ditutup ya? Kamar mandinya udah terendam tuh, kamar mandi terendam. Kami Gunung Indah. Ini ditutup saja supaya kalau ada barang-barang tabung gas itu apa nggak dinaikkan saja ya? Ya, misalnya dinaikkan saja. Saya lanjutkan. Ya, jalan-jalan kita. Ke sebelah kiri ke gereja. Ini kenapa taruh sini tak? Kalau ada olinya. Taman kami juga penuh dengan air. Satu dengkul. Nah, ini kita mencoba lebih naik lagi ya. Ya. Nah, hanya ya, segitu. Boleh kaki saya. Ini ke gereja. Nah, jadi coba perhatikan. Aman ya? Puji Tuhan, aman, tidak masuk gereja. Lihat, kita intip. Aman. Dan di sana alat-alat musiknya sudah ditinggikan 1 tegel. Semoga tidak lebih dalam, kalaupun dalam. Naik-naikkan semua. Ya. Halaman kami. Ini menuju ke konsistori. Ini halaman masuk ke dalam ke gereja. Masih lewat sini. Ya, itu ada ikan mati ya. Nah, ini siapa ini? Di atas pergelangan kaki ya. Nyaris. Gedung gereja sini ini lebih tinggi, ke sebelah sana rendah. Ke arah meja perjamuan itu rendah.
konsistori terendam. Ya, kita bawa kuncinya, kunci. Tenis meja, terendam. Kamar mandi juga terendam ya. Ini tampaknya harus saya naikkan ini. Kalau eman-eman kalau banjir. Kursi-kursi walaupun sudah terpakai besi, terendam lama, kasihan. Naikkan ke atas. Tikar-tikar saya naikkan lebih tinggi. Ya, inilah. Airnya mengalir keluar. Yuk, saya akan akhiri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dukung dan doakan kami GKI Gunung Indah. Dan juga jemaat Gunung Indah, masyarakat di perumahan Gunung Indah dan sekitarnya. Tuhan berkati.